selamat siang siswa-siswi kami kelas 11. Berjumpa lagi di pertemuan ke-10. Kali ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Kita masuk ke pelajaran baru. Pada minggu lalu kalian sudah belajar tentang teks eksplanasi, dan hari ini kita akan belajar teks ceramah. Yang akan kita pelajari yaitu pengertian, tujuan, ciri-ciri, cara menanggapi ceramah, metode, persamaan dan perbedaan ceramah dengan pidato. Silakan disimak baik-baik penjelasan dari Miss, dan semua poin-poin penting boleh kamu catat di catatan kamu, karena catatan itu akan Miss periksa di akhir pertemuan kita di akhir semester nanti. Pernahkah kalian mendengar ceramah atau kalian sudah pernah mempraktekkannya? Nah, kita sering mendengar ceramah di suatu tempat, tapi jangan salah dan bingung untuk membedakan apakah itu ceramah atau khotbah atau dia pidato. Karena itu ada perbedaannya. Kalau ceramah, dia itu salah satu jenis pidato, tetapi hanya untuk mengulas suatu pengetahuan tertentu. Sedangkan pidato, pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Dan khotbah adalah pidato yang menguraikan pelajaran agama atau sesuatu yang meningkatkan keimanan. Nanti juga akan Miss perdalam lagi apa beda ceramah dengan pidato ya. Nah, ini dia persamaan mereka, yaitu sama-sama berbicara di hadapan orang banyak. Jadi, apakah itu teks ceramah? Yaitu teks yang berisi informasi, pengetahuan, nasihat, dan lain-lain di hadapan banyak pendengar tentang sesuatu yang bersifat aktual dan terpercaya. Tujuan teks ceramah adalah sebagai bahan ceramah untuk berbicara di depan halayak umum dengan menggunakan bahasa dan informasi yang baik. Ciri-ciri teks ceramah yaitu disampaikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang tertentu. Jadi yang menyampaikan ini adalah orang yang ahli. Lalu komunikasi dua arah berupa dialog dan tanya jawab. Nah, kalau di ceramah ini adalah ciri-ciri yang paling khas yang membedakan ceramah dengan pidato ya. Karena di sini ada komunikasi dua arah ya, ada sesi tanya jawab. Kalau di pidato tidak, hanya satu arah saja, hanya si pembicara. Lalu yang ketiga, informatif dan memiliki tujuan yang jelas, bersifat informasi dan ada tujuan yang jelas. Misalnya nih, tentang pendidikan, yang disampaikan itu apa tujuannya kepada pendengar, ada tujuan yang jelas. Lalu objektif dan mengandung kebenaran. Karena tadi tujuannya itu untuk memberikan informasi, maka informasi itu harus yang objektif dan mengandung kebenaran, bukan praduga. Lalu ceramah dapat menggunakan alat bantu. Selanjutnya, materi dibatasi hanya 1-2 topik saja. Misalnya pendidikan dan tentang bahaya narkoba, hanya itu saja, tidak boleh melantur kemana-mana, hanya 1-2 topik saja. Oke, selanjutnya ciri-ciri informasi yang baik yang bisa disampaikan pada ceramah yaitu aktual atau informasi terkini. Di sini dalam ceramah biasanya atau pada umumnya itu yang sedang lagi panas dibicarakan lah gitu, lagi up to date istilah sekarang. Lalu yang kedua, bahasanya akurat, tepat, padat dan singkat, tidak boleh bertele-tele. Lalu yang ketiga, informasi memiliki daya tarik. Namanya ini berbicara di halayak umum, di depan umum. Bagaimana orang supaya tertarik terhadap informasi yang disampaikan. Lalu yang keempat, faktual, yaitu informasi yang didukung fakta kuat dan pasti kebenarannya. Itu dia ciri-ciri informasi yang baik. Selanjutnya, cara memahami informasi dalam ceramah. Nah, siapa tahu kamu nanti posisinya sebagai pendengar di sini lalu mendengarkan ceramah.
kamu harus paham. Yang pertama, menyimak ceramah dengan seksama. Yang kedua, mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan ceramah. Jadi di sini kamu perlu membawa note atau catatan kecil gitu untuk bisa mencatat informasi yang menarik. Dan yang ketiga, menyusun informasi yang menarik tadi dalam bentuk kalimat. Dengan begitu, kamu bisa memperoleh informasi dari ceramah yang disampaikan. Nah, di sini ada beberapa metode ceramah. Artinya di sini, ketika kamu sebagai seorang penceramah, kamu bisa menggunakan metode ini. Yang pertama, impromptu ya. Metode berceramah tanpa menggunakan teks dan bersifat spontan. Di sini bersifat spontanitas ya, tidak ada persiapan lah. Artinya kamu di sini benar-benar ahli dalam menguasai materi kamu. Lalu yang kedua, extemporan. Menggunakan catatan kecil yang berisi poin-poin penting yang akan dibahas. Jadi di sini kamu bisa membawa semacam catatan kecil. Di situ kayak seperti garis-garis besarnya gitu. Lalu selanjutnya menghafal. Di sini metode menghafal berarti kamu sudah benar-benar matang mempersiapkannya. Pembicara menulis naskah ceramah kemudian menghafalnya. Ya, dihafal. Lalu ketika berceramah dia tidak membawa catatan kecil atau tidak membawa apa-apa tetapi sudah mengingatnya. Beda dengan impromptu ya. Kalau impromptu tadi kan secara spontan, di situ tanpa ada persiapan. Kalau menghafal sudah benar-benar matang persiapannya. Nah, yang terakhir di sini manuskrip, menggunakan naskah. Pembicara menyusun naskah yang akan disampaikan dan kemudian membacakannya. Jadi dibacakan. Kalau biasanya di manuskrip ini ya orang-orang apalah terkenal gitu seperti Bapak Presiden yang biasanya membawa yang sudah ditulis teksnya gitu. Dan biasanya pada umumnya manuskrip itu kalau di kalangan seperti rakyat biasa itu kurang menarik bagi para pendengar. Mereka kan lebih tertarik kepada yang menghafal atau extemporan dan impromptu. Itu dia. Nah, perbedaan ceramah dengan pidato tadi di awal sudah Miss terangkan ya. Tapi di sini biar kamu lebih paham lagi, bentuk pembicaraan disampaikan di hadapan banyak orang. Dalam ceramah biasanya pendengar diberikan waktu khusus untuk bertanya jawab. Itu dia ceramah. Beda dengan pidato, tapi sama-sama berbicara di depan umum. Bedanya kalau di dalam pidato biasanya pendengar tidak diberikan waktu khusus untuk bertanya jawab. Itu dia. Jadi kamu harus pahami nanti apa beda ceramah dengan pidato ya. Oke. Bagaimana? Paham kan mengenai teks ceramah dan apa perbedaannya dengan pidato? Sampai jumpa minggu depan, kita akan belajar tentang unsur, struktur, dan kaidah kebahasan teks ceramah. Selalu ingat untuk menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker, menerapkan pola hidup sehat. Sekian dan terima kasih.